Kita berdiri, kita bersiap untuk pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahai saudara, siaplah berdiri, mari menghadap Tuhan Allahku. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanku. Ingatlah dosa yang diulang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat siang semua. Selamat siang. Apa kabar? Sudah lelah? Kalau begitu panitia berikut dari sini lagi. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala pekerjaan baik yang sudah boleh terjadi, yang sudah boleh terlaksana. Seperti saya katakan pada rekoleksi awal dulu, sekarang sebagai panitia Natal boleh ngomong capek apa? Ya boleh, karena tugas itu sudah terlaksana. Bukan soal baik atau tidak baik. Kalau lari maraton bukan soal cepat atau lambat kalau mau terlibat, tapi bahwa bisa menyelesaikan lari maraton itu juga baik. Nomor terakhir pun tidak apa-apa, tetapi apa yang dimulai itu diselesaikan. Dan saya pikir itu jauh lebih penting daripada berhenti di tengah jalan dan nyemplung di kolam. Karena mungkin sudah terlalu panas, ya sudah cari yang lain saja. Memang berkomitmen itu tidak selalu mudah. Berkomitmen itu berarti memulainya dengan semangat, walaupun menderita sepanjang jalan, akhirnya selesai juga itu. Jadi dengar itu OMK. Kalau mulai ikut kegiatan OMK, jangan panas-panas tai ayam. Ikut sampai selesai. Suka tidak suka itu urusan kedua. Karena hidup ini tidak hanya menyangkut sukanya saja, banyak sekali dia punya dinamika. Karena itu saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita. Bacaan Injil kita dengar keras sekali ya. Berbahagialah bagian pertama, bagian kedua baru dia bilang celakalah kamu. Saya juga tidak suka dengar itu. Saya memang tidak dengar. Mesti benar. Nggak ada pilihan kalau tidak mau mendengar. Karena itu teguran yang baik. Saudara-saudara, setelah kita mungkin lelah, kita berbagai macam perbedaan pendapat banyak hal, tapi saya yakin ada begitu banyak hal baik dari kepanitiaan ini. Saya rasa paguyuban ini, lingkungan wilayah ini semakin guyup. Apapun itu. Terima kasih kepada Tuhan untuk itu. Karena itu kita sadar juga bahwa keterbatasan kita itu selalu ada. Dan kita mohon Tuhan menerangi kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati, mohon ampun.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri, kita memuji dan memuliakan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkau telah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda-Mu. Pandanglah kami yang berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur atas segala yang telah kami alami, dan persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, agar karya-karya-Mu dapat terlaksana melalui kebersamaan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus Allah yang satu kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya.
dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuh para bara api itu pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagia
Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun, ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari bukit bersama dengan 12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu orang yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu hai orang yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan bersukacita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Selamat siang semua. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini manis dan pahit, bahkan asam juga.
Kenapa saya katakan saya mau mulai dari bacaan Injil dulu. Kalau kita memperhatikan tadi bacaan itu ada dua bagian besar. Saya pastor, tapi saya sarjana sastra. Iya, karena kalau belajar kitab suci itu belajar teks yang usia ribuan tahun. Dan biasanya orang jadi doktor kitab suci itu hanya beberapa ayat saja dari teks misalnya yang diambil, itu sudah cukup karena harus mempelajari akar katanya dulu, bahasa awalnya dulu apa. Banyak rumit sekali. Saya ingat saudara saya Romo Kini belajar di Biblikum. Itu nilainya untuk kosakata saja. Nilainya entah 100 atau 0. Tidak ada 90, 70, 80 enggak. Itu saya bilang sama dia waktu saya masuk di kamarnya, saya lihat di kamar dia, ini yang mau belajar huruf apa ini? Dia bilang ini huruf Yunani, huruf Latin aman kita kan, tapi ini huruf Yunani, huruf Ibrani. Dia bilang huruf yang berbeda belum kosakatanya. Nah, dua bagian ini. Yang pertama bicara mengenai pengharapan. Berbahagialah. Agama Kristen itu pengharapan. Berbahagialah yang miskin, berbahagialah yang menderita, berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah yang lapar. Karena kamu akan lebih tersenyum, akan dikenyangkan. Itu kalau kita itu bisa berbahagia. Apa alasannya harus berbahagia dalam situasi ini? Itu seperti pohon yang ada di pinggir sungai. Walaupun sendiri di pinggir sungai terik matahari, tetapi yang berbahagia itu yang mengandalkan air yang ada di sana. Walaupun di darat nampak asli. Yang berpengharapan biasanya mengandalkan sedikit Kain dan Habel ya. Kain dan Habel itu kan dua situasi yang berbeda ya. Kain itu profesinya apa? Petani ya. Petani kan kita lihat persembahannya dia itu bahan-bahan pertanian kan. Sedangkan Habel itu persembahannya apa? Anak domba ya. Anak domba yang bagus. Petani dalam tradisi manusia ya, antropologi itu ada zaman meramu, kemudian orang setel itu bertani. Kalau sudah mulai pertanian kan mulai mengolah ya, sistem sosialnya lebih bagus, kekerabatannya juga bagus. Kalau gembala dia mengandalkan padang rumput dan musim yang baik dan tidak baik. Jadi kalau petani dia mengolah bagus, dia berdoa juga, tapi begitu hasilnya baik kadang-kadang dia lupa Tuhan ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau gembala, begitu hasilnya, begitu dia lihat musim, Tuhan terima kasihnya ini, nanti dia kembalikan lagi. Tapi dia tetap bergantung kepada Tuhan. Saya orang Sumba, orang Jawa tidak ada pengembala di sini, saya tidak lihat. Saya orang Sumba, padang rumput itu bisa lihat ribuan ratusan kilometer. Dan orang mengandalkan kalau di musim begini kerbau, kuda, sapi, kambing, domba itu melompat-lompat karena padang hijau. Tunggu musim kering nanti, mulai November, Desember, semua jalan begini. Itu doa di kampung itu mereka biasanya yang ada itu pukul gong macam-macam supaya hujan turun cepat. Yang makmur aman. Nah, pada bagian pertama dari Injil itu dia bicara tentang mengandalkan Tuhan. Kemarin panitia ini kan ragu-ragu juga ya. Wah, dapat uang sebanyak ini dari mana untuk ini? Ya, malah ketua panitia tadi. Karena ketua panitia dulu buka kecil juga ya. Ya, ini banyak ini yang harus dihabiskan. Banyak yang diperlukan, tetapi juga banyak yang akan dihabiskan. Tetapi kembali ke tadi itu, kalau kita tidak tercabut dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti peduli, Tuhan pasti mau. Karena memang
seperti yang saya katakan tadi, mari kalau orang punya iman yang kuat, dia seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai. Badai, kering apapun yang terjadi di sini, tapi kalau akarnya tertanam, dia tetap dapat dari sumber itu. Dan bagi kita mata air itu adalah Tuhan sendiri. Sungai itu adalah Tuhan sendiri. Karena dari situ kita mendapat kekuatan. Mau apapun yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, celakalah kamu. Orang kaya, kalau orang yang udah kaya sedikit mesti tersinggung ya. Apakah ini berarti Tuhan tidak menghendaki kekayaan? Tidak menghendaki kita sejahtera? Kita tidak menghendaki kita baik? Enggak kok. Dia menghendaki kita baik, dia menghendaki kita sejahtera. Itu sudah pasti. Karena itu Tuhan kirim putranya Yesus Kristus supaya kita selamat kan? Supaya kamu memperoleh kelimpahan, kata Yesus. Tetapi catatan penting, kenapa dia bilang celakalah kamu? Kalau orang berpuas diri, tadi kan bangsa Israel mengeluh ketika di Mesir ya, tolong Tuhan bawa kami keluar dari Mesir, kami terjajah dan menderita. Oh Tuhan peduli, bawa keluar sampai di Israel, sampai di sana di Israel ya, mereka hidup sampai di sana, mulai bertani, mulai hidup bahagia. Sebelumnya pemimpin mereka adalah hakim-hakim, tapi mereka tidak puas dengan hakim-hakim. Pada satu waktu mereka minta supaya ada, tolong supaya kami dipilihkan raja, begitu kan? Iya kan? Maka muncullah Raja Saul ya. Raja Saul dulu. Ya. Kemudian yang dipilih oleh Tuhan ya Daud. Ketika ada raja, mereka makin kuat, makin sombong mereka kan. Itu berapa kali kalau kita baca itu, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Sudah mulai banyak orang kaya, sudah hidup bahagia. Orang Yahudi begini, saya pernah siaran dan mereka bilang begini, kalau begini itu mati. Orang Yahudi itu Cinanya, Eropa ya, dan Amerika. Kalau mereka bilang itu begini mati, tapi kalau begini hidup, kata mereka. Duit kan, Tuhan kan. Itu kan mereka bilang begini, kasihkan kami raja supaya kami sama dengan mereka yang di sekitar. Tuhan ikuti, kasih raja. Saul masih oke, Daud dipilih. Menurut orang Mesir itu yang paling menakutkan itu Daud, karena kekuasaan Daud sampai di Mesir. Sampai hari ini kalau dengan Israel mengatakan mau kembali ke Raja Daud, itu ketakutan besar negara-negara di sekitar. Karena itu Daud raja yang sangat hebat. Kemudian Salomo, mereka bilang dia bijaksana. Tidak tahu bijaksananya bagaimana, tapi selalu digambarkan. Kalau dia punya banyak sekali istri, bisa pikir dia tidak terlalu bijaksana juga. Tapi ya disebut yang bijaksana. Apa yang terjadi? Setelah punya kekuasaan, merasa nyaman, ya gampang hancur. Tidak mengandalkan Tuhan lagi kan? Mulai mengandalkan diri sendiri. Kecelakaan datang. Israel itu terbagi dua setelah Salomo, Rehabeam dan Yerobeam. Terbagi dua. Habis terbagi dua, tahun sekitar 500-an, 700-an sebelum Masehi, bubarlah kerajaan Israel. 500-an sebelum Masehi, hancur Israel. Jadi Yehuda. Israel dijajah oleh bangsa-bangsa. Apa? Kesombongan. Karena merasa sudah kaya, merasa berpunya, tidak mengandalkan Tuhan. Ini teguran untuk kita. Cerita Lazarus dia paling halus. Ya kan? Lazarus, orang kaya itu bukan dilarang untuk kaya. Tapi mengapa dia tidak di dalam situ? Satu saja yang Tuhan bilang, kau tidak peduli soalnya. Tidak peduli. Ketidakpedulian itulah yang dikritik oleh Tuhan. Mentang-mentang lu kaya, orang yang miskin kok tidak perhatikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagi kita diundang untuk hidup dalam keseimbangan. Ketika kita susah, kita pernah mengalami yang namanya susah. Kita mengalami namanya kehilangan orang yang paling dekat dengan kita. Kita pernah mengalami apa artinya tidak dipeduli. Tetapi jangan takut, Tuhan ada.
berharap terus pada dia karena dia tidak pernah meninggalkan. Bahkan ketika ditinggalkan oleh orang lain, dia tetap hadir. Karena itu bagi kita penting sekali dalam situasi tidak berdaya, jangan pernah lari ke tempat lain, selalu kembali kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita berhasil dalam hidup ini, kepedulian itu penting. Keuskupan Agung Jakarta ini kan peduli pada yang dalam yang lebih ya, peduli yang lebih kepada mereka yang pada saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang paling miskin. Itu diundang untuk itu. Kalau kita lagi bahagia, mari kita luangkan waktu untuk menghibur. Kalau kita punya sesuatu, cari kesempatan untuk berbuat baik. Ini undangan pada kita. Bacaan-bacaan hari ini mengundang kita untuk peduli, untuk bergerak, dan pada saat yang sama, mari kita selalu menjadi pribadi-pribadi dan komunitas yang berpengharapan. Ya, Bapak Ibu serius sekali ya. Senyum dong. Panitia Natal kemarin saya rasa bekerja dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu. Berjalanlah selalu. Untuk saya jauh lebih penting seperti saya katakan pada pembukaan tadi itu, kebersamaan ini. Kita pasti berbeda macam-macam. Di awal dalam refleksi awal saya katakan, gak mungkin kita sama. Kalaupun ada sama satu dua, tetapi yang paling bagus itu adalah bahwa setiap orang mau berkontribusi supaya kepanitiaan ini berjalan dengan baik. Ada yang datang cukup hadir juga, baik kok. Dia tidak harus datang juga dan mulai angkat mobil ke sana kemari. Kan kalau angkat mobil berat kan? Gak usah juga. Jadi tidak harus datang juga pekerjaan berat. Ada juga itu, ada video yang lucu-lucu itu kan? Orang angkat balok kayu, dia sibuk sekali ke sana kemari, begini. Tapi waktu lihat tangan itu nggak pernah sentuh gitu. Tapi sepertinya dia yang paling sibuk. Nah, perlu juga itu. Ya kita anggap saja dia dirigen gitu kan. Kita buka mulut tapi kalau dengar baik nggak suka ada suara gitu. Mimiking saja gitu ya. Tidak apa-apa. Kita perlu hadir saja cukup. Itu juga kontribusi. Mungkin ada orang yang mengatakan saya cukup bersihkan sendok. Cukup. Jadi dalam komunitas itu lebih penting bukan yang paling penting adalah kesiapsediaan untuk berkontribusi. Tidak peduli besar atau kecil. Dan ini yang saya lihat pada panitia Natal ini. Saya memperhatikan setiap orang melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dan sekali lagi, itu juga kesaksian kita. Itu juga yang menggembirakan. Dan sebagaimana saya katakan, berpijaklah pada hal-hal baik. Jangan mencatat banyak hal yang tidak baik. Karena menangisnya bisa mati. Iya kan? Ya. Coba Bapak Ibu sekarang menulis semua yang tidak baik selama ini. Lalu tahun depan baca lagi. Stres deh. Stres. Tapi kalau setiap hari kita menulis banyak hal baik, setelah nanti di tahun baru buka kembali catatan harian. Oh bahagianya hidup ini, gitu kan? Tapi kalau mulai tulis yang tidak baik, 6 bulan kemudian baca saja. Pasti kita mungkin tergoda untuk bakar catatan harian itu. Ini tidak ada guna sama sekali. Apa yang kita masukkan ke dalam tas, itulah yang kita keluarkan. Anak-anak muda, saya mau tanya kamu, OMK, halo, yang mengantuk bangun. Kalau Anda belanja di kalau Anda pergi ke pasar, Anda belanja, kalau Anda masukkan ke dalam tas tadi raffia, kulit pisang, kulit jeruk, apakah yang nanti waktu pulang ke rumah Anda bisa keluarkan mie?
Anda keluarkan kue bolu? Anda bisa keluarkan kerupuk? Ya? Bisa? Kalau macam itu saya berlutut di kakimu kan kamu dia. Tapi apa yang Anda masukkan itu juga yang akan Anda keluarkan. Itu yang Anda keluarkan. Jadi kalau Anda masukkan tali rafia jangan mengharap mie dong. Kalau Anda masukkan plastik jangan harap kerupuk. Kalau Anda masukkan kulit pisang jangan harap bolu. What you get is what you have. Jadi berjuanglah untuk mengisi hal-hal yang baik. Jangan mengisi hal-hal yang tidak baik, karena nanti yang akan keluar juga hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Dan semoga panitia Natal ini telah mengisi kantongnya dengan hal-hal baik, sehingga komunitas ini, wilayah ini dan lingkungan-lingkungan yang ada di wilayah ini terus bertumbuh di dalam kebaikan-kebaikan. Amin. Ya kan begitu. Saya rasa ketika kita berani berada di situ, sekali lagi saya mau kembali ke bacaan pertama. Beriman itu seperti menanam pohon di tepi air. Timbalah selalu kekuatan dari Tuhan yang Maha Murah dan Maha Baik, maka kita pun akan menjadi bahagia. Begitu, terima kasih. AC-nya mati. Tidak panas, tapi AC-nya mati. Ya, semoga Tuhan yang menolong kita, menguatkan kita, dan terus menjaga kita. Mari kita terus peduli dalam hidup bersama kita satu sama lain. Mari kita berdiri untuk kita mengagumi kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dengan Roh Kudus dilahirkan oleh Maria Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah yang Maha Murah dan Maha Baik. Anak-anak, mari maju. Sini, di depan. Yang satu menghadap rombong. Bagi kesabaran Tuhan, ya Allah, sumber segala kemenangan yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam kepanitiaan Natal tahun 2024 yang lalu dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengalami hambatan yang cukup berarti. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para narapidana di paroki atau dimanapun mereka berada, ya Allah, berkatilah dan memberkatilah para donatur kami dengan kekuatan jasmani maupun rohani, agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan baik sesuai kehendak-Mu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat paroki Cijantung, ya Allah, berkatilah umat paroki Cijantung yang telah mengambil bagian dalam mensukseskan perayaan Natal tahun 2024 yang lalu. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Ya Allah, berkatilah Paus Fransiskus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Timpakanlah atas mereka kekuatan jasmani dan rohani, agar mereka dapat menjalankan tugas
pelayanan dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat warga wilayah 5, ya Allah, berkatilah umat warga wilayah 5 yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Limpahkanlah atas kami semua kesehatan jasmani dan rohani, agar kami boleh merasakan kasih kebaikan Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa juga bagi semua orang yang pada saat ini berkekurangan, yang mengalami penderitaan, juga yang sedang sakit. Ya Allah, semoga Engkau melindungi dan memberkati mereka, dan bantulah kami untuk tetap peduli. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita mendoakan orang yang sudah kita janjikan doa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan dengan persembahan. Saudara-saudaraku, supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Engkau. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu. Dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan bagi kami, Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang yang pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sediakan menyenangkan roti ini, dan minumlah piala ini. Wafat Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami untuk anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang telah menjadi panitia Natal ini, lindungilah dan berkatilah mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami untuk terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Sudahlah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus.
saudara-saudara, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Bukan saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya. Tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Aku menanggung tubuh dan darahmu, menerima segala dosaku. Apakah aku rasakan hitamu yang ternyata tinggal Bukan karena aku mengasihimu, karena cintamu Aku menyambutmu bersemayam di dalam kalbuku, di dalam relung-relung lagu cintamu. Engkaulah sumber imanku. Bimbinglah langkahku, pakailah hidupku, seturut kehendakmu.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami berterima kasih untuk santapan sabda dan tubuh serta darah Yesus Kristus Putramu yang menguatkan kami. Semoga kami senantiasa berharap kepadamu dan mengandalkan Dikau, agar iman kami tetap teguh seperti pohon yang bertumbuh di tepi sungai. Berilah pada kami semua, terutama saudara-saudara kami sebagai panitia Natal yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan mendampingi umat dan seluruh perangkat pastoral di paroki kami selama masa Natal. Semoga keluarga mereka menjadi berkat dan menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Dampingilah mereka selalu kini dan sepanjang masa. Amin. Apakah ada pengumuman? Oh, Bapak Ketua Panitia, kalau sudah maju kita takluk lagi. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Kami panitia Natal tahun 2024 mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat istimewa bagi kami pada siang hari ini. Kami tentu merasakan betul atas kebersamaan suasana hari ini, mulai dari kami didampingi Romo pada saat rekonstruksi pertama, yang kedua kami memang sangat merasakan betul atas dukungan spirit dari Romo untuk pertumbuhan spiritual kami dalam pelaksanaan sebagai panitia Natal. Sungguh kami merasakan dan kami pada hari ini kami telah dikukuhkan, telah dikuatkan dengan perayaan Ekaristi Kudus siang ini. Kami memang seperti apa yang tadi Romo dalam mobil tadi, kami berharap kami bersandar pada Tuhan seperti pohon di tengah sungai. Mudah-mudahan kami tetap guyup, kami tetap bersatu kompak dalam wilayah kami. Tidak hanya hari ini sebagai suatu penutupan atau berakhir, tapi kami mau masih berjalan bersama untuk kebersamaan dalam wilayah kami, supaya kami tetap kukuh dan tetap bersama dengan kami. Terima kasih Romo Willy selalu mendukung dan support kami dalam kepanitiaan Natal. Untuk juga kami mengundang Romo untuk selalu bersama kami dalam acara kami di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang. Tadi saya rencana habis ini saya langsung pulang. Kalau Pak Idi bilang kita langsung pulang saja. Jadi Pak Idi jangan pulang dulu ya. Saya jangan pulang dulu. Kalau tidak ini saya kalau ke Sumba itu lewat di samping Manggarai itu. Bisa kapal ditahan oleh orang Manggarai. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kerja yang luar biasa dari panitia. Seperti yang kita sudah dengar bersama, saya juga sering bilang, kalau jadi panitia, jadi pengurus di gereja lalu menjadi lebih tidak baik, jangan jadi panitia dan jadi pengurus. Karena sebelum jadi pengurus orang baik-baik semua, begitu jadi pengurus malah mulai buat jahat. Tidak bagus. Karena itu bagi saya, ajakan saya adalah pertanyaan yang baik. Setelah saya menjadi panitia, saya bertumbuh dalam hal iman itu apa? Bukan soal banyak atau besar Bapak Ibu ya. Tapi sejak dengan menjadi panitia, ini yang sudah bertumbuh pada saya. Dan pegang itu sebagai kebanggaan, sebagai berkat dari Tuhan. Jadi sekali lagi, tentu masih banyak tugas lain yang juga akan menanti di depan kita ya. Apakah itu tugas di lingkungan dalam perayaan-perayaan Ekaristi, tetapi yang juga yang saya katakan tadi, ketika kita bicara keadilan sosial,
kita bicara mengenai bagaimana kita di lingkungan. Karena itu himbauan saya nanti jadi pengurus lingkungan, karena ini sudah ada pemilihan ya. Jangan takut menjadi pengurus lingkungan, karena bukan ibu dan bapak yang menjadi pengurus yang melaksanakan itu. Andalkan Tuhan. Satu saja, siap sedia saja. Ini kesempatan saya mau ngomong tentang hal ini. Kadang-kadang menjadi pengurus lingkungan itu takut. Jangan sendirilah, bersama. Sebagaimana kepanitiaan ini jalan bersama. Saya tahu tidak selalu mudah menjadi pengurus di lingkungan. Suaranya bisa macam-macam ya. Kadang bisa enak di telinga, kadang juga kita mendengar kata celakalah kamu, ya kan? Berbahagialah kamu, celakalah kamu, itu memang dua irama yang akan selalu kita dengar. Jangan kira saya menjadi pastor di Cijantung atau di mana ini, saya mendengar itu lagu yang bagus semua. Ada juga lagu yang tidak bagus. Saya harus dengar juga itu. Itu tanda dari ketidaksempurnaan kita kan? Karena itu menjadi pengurus lingkungan nanti itu ambil dengan gembira hati. Kalau diterima dengan gembira hati, pasti dapat dijalankan dengan gembira hati. Saya menyadari itu. Karena itu nanti setiap bulan ada pertemuan untuk semua pengurus lingkungan. Bukan hanya ketua, pengurus lingkungan. Supaya kita saling mendengarkan satu sama lain. Karena apa Bapak Ibu, saya ini ada umat banyak di sini. Kemarin di pertemuan ketua lingkungan untuk analisa sosial ya. Analisa sosial itu 2 sampai tadi. Saya katakan begini. Proyek-proyek yang dibuat oleh seksi-seksi ya, oleh DPH, oleh seksi-seksi hanya dapat jalan di lapangan yang namanya lingkungan. Karena itu tempat mendaratnya pesawat yang namanya DPH dengan seksi-seksi. Biar bagus lagi programnya, kalau umat di lingkungan tidak menanggapi, pengurusnya tidak kurang bersemangat, lalu kita tidak jalan apa-apa. Kemarin itu kita dapat apresiasi yang baik ya Pak Budi ya, dari Keuskupan Agung Jakarta. Dalam apa kemarin Pak Budi kita juara kemarin itu? Untuk kita juaranya kemarin itu untuk Sapa ya. Sapa kita 100% juga ya atau? Ya, Sapa izin. Iya. Laporan pertanggungjawaban kita itu 100%. Tepuk tangan dong. Ada kadang-kadang kita mau membandingkan dengan paroki lain, paroki ini ternyata paroki yang kita banding, saya pernah dengar orang paroki ini bagus, ternyata kemarin tidak muncul dia punya nama. Nanti paroki yang muncul juga tapi buruk dia. Kalau begitu saya tidak buruk lah. Kita banyak hal bagus loh di paroki kita ini. Karena itu memang mari kita bergandengan tangan. Banyak hal baik. Saya kemarin juga berharap kita itu taman doanya itu termasuk yang urutan kesekian, tapi kita tidak tanya. Kita masuk di dalam 8 besar, tapi tidak apa-apa. Pokoknya kita tidak terakhir juga lah. Bagus juga taman doa kita itu. Tambah saya gembira juga sedikit karena apa? Karena saya sering sapu halaman gereja. Kadang-kadang orang yang pergi doa itu lewat itu, permisi Pak, dan mari. Setelah itu kadang-kadang itu security tidak baik juga mereka ya. Orang sudah jalan dengan aman, Romo begitu. Ya Pak, itu mau saya jawab ya. Lalu orang itu balik, minta maaf, Romo ya. Kami kira tukang sapu, ya saya sedang sapu, saya masalah. Lalu dengan celana pendek, celana olahraga saya disuruh memberkati. Tuhan engkau saja yang tahu. Tangan-tangan saya juga diurapi ya, bukan celana atau bukan celana. Berkat saja. Apa yang kita peroleh itu juga sekali lagi. Jadi pengurus-pengurus lingkungan itu adalah garda terdepan dari paroki ini. Ingat, pengurus lingkungan Anda adalah garda terdepan dari paroki ini. Saya orang yang selalu bekerja di misi umat, di mana saya mengandalkan yang namanya tim penggerak umat atau TPU, bukan tempat pemakaman umum ya. Itu sebut tim penggerak umat.
dan itu terdiri dari pengurus-pengurus lingkungan yang sangat militan. Kami berjalan bersama. Setiap minggu kami selalu ada kesempatan untuk evaluasi apa yang sudah terjadi dan apa yang kita buat. Kita nanti pengurus lingkungan, mari kita berlihat bersama. Setiap bulan kita duduk sama-sama, kita lihat. Kita saling membantu, bukan ini dalam satu wilayah terutama. Siapa yang bergerak dan bagaimana kita bergerak, ambil waktu untuk selalu bersama. Saya yakin jalan itu. Dan OMK. Halo OMK. Kamu tidak sendiri, ya? Berempat. Dan saya juga ada. Enak saja berempat. OMK itu yang kalau saya bilang OMK itu putra altar, mereka yang disiket dan mereka dipekat, itu OMK. Jadi jangan putra altar bilang saya hanya putra altar saja. Tidak, Anda adalah putra altar dan Anda adalah orang muda. Karena itu ada kegiatan OMK, ikut saja, ikut, mari ikut. Hari ini tadi OMK bertugas dengan sangat bagus, tugas KOR. Nanti saya mau supaya tugas KOR putra putri altar itu ada tugas KOR itu putri altar saja dan putra altar saja. Mau kan yang laki-laki juga kita KOR sendiri? Mau dong, saya juga mau. Itu laki-laki semua, 15-20 orang. Mari kita bilang, halo Bapak Ibu, kami putra altar laki-laki. Ada juga di gereja ini, gitu dong. Jangan jalan setiap kali putar jalan begini. Ih, orang lihat apa nanti ya. Pede aja deh. Harus pede. Oke. Ya, kadang-kadang yang OMK itu tidak pede. Kami di Sumba itu OMK laki-laki yang Katolik itu tidak pede. Akhirnya yang perempuan cari yang bukan Katolik saja, mereka bilang. Kenapa kamu tidak cari yang Katolik? Mereka bilang, laki-laki kita itu mbahlul semua kan. Jadi kamu jangan mbahlul ya. Dede, harus berani dong. Ya saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan ini saya boleh menyampaikan sedikit beberapa hal terkait apa yang dapat kita sumbangkan, waktu, tenaga, pikiran, dan terima kasih atas nama Paroki. Saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah berkontribusi dengan sangat baik dan Natal boleh terlaksana dengan baik. Semoga pada perhelatan berikut apapun yang menjadi tanggung jawab kita, baik sebagai wilayah maupun sebagai paroki atau lingkungan, boleh kita laksanakan dengan baik. Amin. Amin. Mari kita berdiri, kita mau berdoa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah kamu diutus. Syukur kepada Allah. Api hidup lambang harapanku, pulang-pulang kawinmu, air kehidupan
3. Pengirian enak ya ibu-ibu bapak sepi. Paparasi atau apa? Ayo Pak Edi makan.